Yang mau menuai, angkat tangannya. Haleluya. Bilang kanan kirinya, kamu akan menuai. Saya juga akan menuai. Amin. Haleluya. Kita akan menuai. Amin. Di tahun penuaian ini Tuhan katakan, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang disampaikan kepadamu pada hari ini hanya mengulang apa yang saya sampaikan di awal tahun. Sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Mendengarkan firman Tuhan, lalu mengasihi Tuhan, lalu apa? Beribadah kepadanya. Amin. Beribadah kepadanya. Jangan lupa, saudara. Jangan tinggalkan, jangan biarkan ada hari-hari di mana kita beribadah, kita tinggalkan. Maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu. Ini penuaian. Kita menuai apa yang sudah kita tabur, yang selama ini kita tabur. Saya buka ayat Yesaya 59 ayat 1. Dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Kadang kita berdoa, kadang kita meminta Tuhan untuk menolong kita. Tuhan ini debt collector udah datang terus setiap hari, nggak ke kantor, nggak ke rumah, nyegat di jalan, atau apa? Persoalan-persoalan kita alami, kita berdoa Tuhan tolong. Bayar kontrakan mungkin yang masih jadi kontraktor, atau bayar tagihan mobil, motor dan lain-lain, atau ada keluarga yang sakit, berdoa kita, Tuhan tolong. Firman Tuhan katakan tangan Tuhan tidak kurang panjang. Tuhan sanggup, Tuhan mau, Tuhan mampu, Tuhan bisa untuk menyelamatkan dari sakit penyakit, menyelamatkan dari kebutuhan ekonomi, menyelamatkan dari bahkan dari dosa, bahkan menyelamatkan kita dari neraka, kita masuk ke surga. Tuhan sanggup. Tangan Tuhan tidak kurang panjang. Tidak kurang panjang artinya cukup panjang. Tuhan sanggup, Tuhan mampu. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tuhan mendengar doa kita. Amin. Tuhan tidak kurang tajam. Tuhan bisa mendengar, bahkan doa yang belum diucapkan Tuhan bisa dengar. Bahkan yang belum timbul dalam hati kita, Tuhan tahu kebutuhan kita. Amin. Amin atau amin? Kadang apa yang bukan kita harapkan, Tuhan kasih kok. Yang kita butuhkan, kadang Tuhan berikan. Dan firman ini menegaskan, bukannya Tuhan tidak kurang tajam mendengar. Yang jadi masalah, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Di awal manusia diciptakan, awal manusia jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Mereka ketika mau ketemu Tuhan, mereka bersembunyi, Bapak Saudara. Sebenarnya Tuhan yang mencari mereka. Tuhan yang memanggil mereka, tapi mereka bersembunyi. Sebenarnya bukan Tuhan menyembunyikan diri. Di sini dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Seolah-olah Tuhan menyembunyikan diri, seolah-olah Tuhan jauh. Padahal dia hanya sejauh apa? Ada lagunya kan? Dia hanya sejauh doa. Tinggal kita minta. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak benar ialah segala dosa. Ini yang membuat kita terpisah dengan Tuhan. Yang membuat kita tidak bisa mengerti yang sebenarnya Tuhan tahu. Cuma ada sesuatu yang harus kita bereskan di dalam kita. Amin. Ada sesuatu yang Tuhan kita serahkan. Segala dosa, segala pelanggaran tinggalkan. Tuhan sediakan fasilitasnya. Amin. Oleh karena begitu besar kasih Tuhan, kasih Allah kan sehingga dikaruniakan anak tunggal.
ada Yesus Kristus. Sehingga ketika Tuhan Yesus disalibkan, tirai bait suci terbelah. Supaya apa? Yang tadinya ada pemisah antara manusia dengan Tuhan terbelah. Tidak ada pemisah lagi, Bapak Saudara. Melalui Yesus, jalan satu-satunya, amin. Jalan satu-satunya, jalan kebenaran dan hidup. Melalui Yesus kita bisa diselamatkan. Melalui Yesus dosa kita diampuni. Yang tadinya kita tidak bisa menghadap Tuhan. Kita nggak mungkin melakukan ayat ini yang tadi dikatakan. Sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanah pada musimnya. Kalau tanpa Yesus kita tidak bisa mengasihi Tuhan, karena ada jarak antara kita dengan Tuhan. Ada dosa yang menghalangi kita dengan Tuhan. Amin. Yang membuat kita nggak bisa mengerti tangannya Tuhan. Karena ada dosa, membuat kita merasa bersalah, membuat kita merasa takut. Sejak manusia diciptakan Adam dan Hawa, ketika Tuhan tanya, otomatis Hawa menjawab apa? Ular, nyalahin ular. Manusia, Adam menyalahkan siapa? Menyalahkan Hawa. Saling menyalahkan. Karena apa? Tidak mau mengakui kesalahan sendiri, tidak mau mengakui dosanya. Padahal yang Tuhan minta apa? Keadaan manusia di akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Ini daftar dosa-dosa orang pada akhir zaman, Bapak Saudara. Ayat tadi bilang, bukannya tangan Tuhan kurang panjang, bukannya telinga Tuhan kurang tajam mendengar, tapi masalahnya ada ini, ada dosa pada manusia di akhir zaman. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak peduli agama. Agama kadang-kadang jadi bahan olok-olokan. Bahkan nama Yesus jadi olok-olokan, nama Allah jadi olok-olokan. Agama dianggap mainan. Orang-orang beragama dihina. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menyelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Yang orang LGBT lebih suka menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Firman Tuhan mereka belokkan. Tuhan itu penuh kasih. Tuhan itu selalu menerima manusia. Jadi dengan keadaan mereka, ini keadaan mereka merasa dilahirkan dengan keadaan seperti itu. Jadi manusia harus menerima, orang lain harus menerima. Karena apa? Tuhan aja maha kasih, Tuhan aja menerima mereka. Siapa bilang Tuhan menerima mereka? Kalau Tuhan menerima orang-orang homoseksual dan lesbian dan lain-lainnya itu, Tuhan tidak akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Amin. Karena Tuhan tidak terima, makanya Tuhan hancurkan. Bahkan banjir air bah zaman Nuh, karena kecenderungan hati manusia untuk berbuat dosa. Karena dosa yang diturunkan sejak Adam dan Hawa, manusia selalu kecenderungan hatinya berbuat dosa. Apapun juga, anak kecil gak usah diajarin, ketika tiba waktunya akan mulai berbuat dosa. Saya gak ada yang ngajarin berbuat dosa, tapi begitu saya ambil uang, nemu uang, saya ambil. Bapak saya tanya, siapa yang ambil uang tadi? Ngaku gak? Gak ngaku. Karena tahu bapak saya galak, bapak saya keras, jadi auto berbohong. Karena apa? Melindungi diri. Karena kita, yang membuat kita akhirnya memandang bapak kita yang disorga juga kayak bapak kita nih galak. Takut, yang membuat kita akhirnya berpikir doa kita tak dijawab Tuhan. Tuhan gak mau menolong kita karena rasa berdosa itu yang membuat kita
jauh dari Tuhan. Tuhan gak pernah menjauhkan diri dari kita. Dosa kita tidak mengurangi kasih Tuhan pada kita. Kasihnya sempurna, tidak berkurang. Yang berkurang apa? Keadaan kita, Bapak Ibu Saudara, yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Kalau kita lihat ya ayat ini, begitu banyak pada akhir zaman apa yang dilakukan manusia secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka. Mereka pengen beribadah, tapi mereka nggak mau meninggalkan dosa mereka. Jadi secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Mereka mungkin datang ke gereja, mereka juga kasih persembahan, mereka juga dibaptis, mungkin juga mereka berbahasa roh, mungkin juga mereka melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Tapi sebenarnya mereka hanya secara lahiriah menjalankan ibadah mereka. Karena yang tadi ayat yang pertama saya bacakan Ulangan 11 yang jadi tema kita tahun ini, mereka nggak mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, tidak mengasihi Tuhan mereka dengan sepenuh hati mereka. Padahal tema kita adalah jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Yang diikutin cuma yang ketiga, beribadah doang, tapi nggak mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Dan terus mereka hanya secara lahiriah menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhlah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Tidak pernah bisa mengenal kebenaran karena tadi dosa menghalangi mereka. Yang Tuhan mau kita kembali pada Tuhan, bertobat, tinggalkan segala dosa dan pelanggaran kita. Karena ini yang menghalangi. Seharusnya tahun ini adalah tahun penuaian. Bulan Januari saudara sudah mulai menuai, Februari saudara menuai, Maret menuai, April menuai, terus sampai Desember saudara menuai. Tapi sekali lagi, yang menghalangi kita mungkin salah satunya adalah dosa kita. Tuhan mau kita bertobat. Amin. Kita lihat di masing-masing. Hari ini Tuhan 2025 harusnya aku menuai. Ladang sudah matang dan menguning untuk dituai. Tuhan memberkati. Gembala pembina kita bilang meskipun tahun-tahun yang sulit, tapi Tuhan mau berkati kita. Tuhan mau supaya kita menuai. Kalau tidak menuai, periksa diri kita, Bapak Saudara. Apakah ada dosa? Saya tidak bermaksud menghakimi, tidak bermaksud menuduh, tapi tolong kita periksa, uji kita. Kalau ada dosa, mungkinkah kita mencintai Tuhan? Kalau ada dosa, mungkinkah kita menikmati hadirat Tuhan? Karena hanya ada di dalam hadirat Tuhan kita mendapatkan berkat-berkat itu. Dalam hadirat Tuhan kita bisa menikmati kebaikan Tuhan. Penuaian itu terjadi ketika Tuhan bersama kita. Amin. Dosa membuat kita tidak bisa menikmati hadirat Tuhan, sehingga kita merasakan jauh dari Tuhan. Kita merasakan kayaknya kok Tuhan gak tolong kita, padahal Tuhan sangat mau menolong. Amin. Dosa yang menghalangi. Ketika kita datang pada Tuhan, 1 Yohanes 1:9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ketika Tuhan mengampuni kita, menyucikan kita dari segala kejahatan, kita mulai bisa menikmati hadirat Tuhan. Amin. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil,
sehingga Ia akan mengampuni dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ketika kita mengaku dosa kita, oh sudahlah, dulu saya waktu dibaptis mengaku dosa, saya bertobat, saya lahir baru, berarti dosanya udah hapus semua, lunas. Itu kembali kepada kosong-kosong, Bapak Saudara. Setelah dibaptis, kita masih luka, masih punya kedagingan enggak? Masih punya hawa nafsu enggak? Masih punya kemauan hidup enggak? Masih punya keinginan mata enggak? Masih. Sehingga jatuh lagi dalam dosa. Maka setiap kali saya mengajak perjamuan kudus, minta ampun pada Tuhan. Kita perbaharui, kita akui di hadapan Tuhan segala dosa dan pelanggaran kita. Amin. Tapi ketika kita mengaku dosa, kita jangan seperti Firaun, Bapak Ibu Saudara. Firaun di Keluaran 9 dan 27, Firaun ngomong ke Musa. Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka, aku telah berdosa. Firaun juga mengaku dosa loh. Firaun, raja Mesir yang jahat itu, mengaku dosa. Dia bilang, aku telah berdosa sekali ini. Dia bilang sekali ini, jangan-jangan bukan cuma sekali, berkali-kali. Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatku lah yang salah. Bileam, orang yang dibayar untuk mengutuki Israel, menyumpahi Israel, memantra-mantra, menyantet orang Israel. Bileam, dia mau santet orang Israel dari gunung, dicegat oleh malaikat. Lalu dia bilang, berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, aku telah berdosa. Bileam pun mengaku dosa, tapi akhirnya dihukum Tuhan, karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri jalan menentang aku. Maka sekarang jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Firaun mengaku dosa karena apa? Kena tulah, dihukum terus, akhirnya ngaku dosa. Ada orang yang baru mau ngaku dosa setelah dihukum terus menerus, tapi begitu hukumannya berkurang, balik lagi ke dosanya. Saya berdoa nggak ada yang seperti di sini. Amin. Ketika habis kecelakaan, aku ingat Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Begitu selesai sembuh, balik lagi ke dosanya yang lama. Ada seperti Bileam, datang malaikat Tuhan di depan dia, baru bertobat, aku telah berdosa. Ada orang yang hamba Tuhan bernubuat, dengerin firman Tuhan, merasa merasa ditegur oleh firman Tuhan, udah bertobat. Tapi setelah keluar dari ruang ibadah, kembali lagi berbuat dosa. Ada juga yang seperti Saul, 1 Samuel 15:24. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa. Saul juga mengaku dosa sebagai raja pertama Israel. Saul mengaku dosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu, maksudnya perkataan Samuel. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Ngaku dosa tapi bikin alasan, nyalahin rakyat Israel. Ada orang seperti ini, mengaku dosa setelah dimarahin oleh hamba Tuhan, oleh firman Tuhan, tapi beralasan. Lalu setelah hamba Tuhan pergi, kembali lagi berbuat dosa. Ada lagi seperti Yudas. Ketika Yudas setelah melihat Tuhan Yesus akan disalibkan, disiksa, Yudas mengaku dosa, Matius 27 ayat 4, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Yudas pun mengaku dosa. Ternyata mengaku dosanya tidak cukup, meskipun tadi di 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan mau mengampuni kita, menyucikan kita. Tapi yang paling penting apa? Jangan seperti orang-orang saya sebutkan ini, setelah bertobat, bukan bertobat mengaku dosa, melakukan lagi kesalahan. Yudas kesalahannya apa? Tidak kembali kepada Yesus.
Ya dia pikir Yesus selesai mati. Dia tidak cari Tuhan. Yang paling indah, pengakuan dosa paling indah, cerita anak yang hilang. Amin. Dia bilang, Lukas 15 ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Di Lukas 15 ayat 21 kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Pengakuan yang merendahkan diri, tidak menyalahkan orang lain, dan kembali ke rumah Bapaknya. Amin. Itulah yang Tuhan bilang, Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan, dan kita bisa kembali kepada rumah Bapa, ke dalam hadirat Tuhan. Berhiasan kekudusan bukan karena kita menyucikan diri sendiri, bukan karena kekudusan kita, tapi karena Yesus yang mengampuni dosa kita. Sehingga apa? Tanah kita dibersihkan, hati kita yang saya bilang seperti tanah. Manusia diciptakan dari tanah. Kenapa dari tanah? Supaya bisa ditaburi benih, dan benih itu menghasilkan buah. Amen. Manusia nggak diciptakan dari emas, manusia nggak diciptakan dari besi, nggak diciptakan dari berlian yang makin dipoles makin indah. Manusia diciptakan dari tanah. Kenapa? Supaya ketika ada benih masuk ke dalam hati, benih itu apa? Firman Tuhan masuk ke dalam hati, seperti benih ditanam di tanah yang baik, menghasilkan buah. Amin. 30 kali, 60 sampai 100 kali lipat. Nah, yang baik itu adalah Lukas 8 ayat 15. Orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik. Menyimpannya dalam hati, tanah yang baik, dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Dalam ketekunan, bukan malas-malasan, bukan sekali dua kali, bukan kadang-kadang, bukan kalau lagi pengen, tapi tekun. Tekun apa? Tekun beribadah, tekun mengasihi Tuhan, tekun mendengarkan firman Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa, beribadah kepadanya. Amin. Inilah tanah yang baik, penghasilan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Saudara akan mulai menuai. Datang pada Tuhan, minta pengampunan kepada Tuhan, mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan akan menyucikan kita dari Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala pelanggaran. Amin. Mau Bapak Saudara, di awal tahun bulan Februari ini kita kembali lagi kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, sucikan dan tuluskan hati kita, supaya jadi tanah yang baik, supaya tangan Tuhan tidak terhalang, telinga Tuhan tidak terhalang, doa kita dijawab Tuhan, segala kesulitan kita ditolong oleh Tuhan. Tuhan menguatkan kita, Tuhan membimbing kita, Tuhan memimpin kita, Tuhan yang menopang hidup kita, dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan mulai melihat penuaian terjadi. Apa yang kita tabur selama ini akan kita lihat mulai tumbuh dan menghasilkan buah, dan pada masanya kita akan menuai. Apa yang selama ini kita doakan akan mulai terlihat. Kita mulai ada pintu-pintu yang terbuka, jawaban-jawaban doa kita akan mulai terjadi dalam hidup kita. Amin. Dan itu akan terjadi tahun ini juga. Amin.